Ya, kita akan sama-sama dengarkan kesaksian yang luar biasa. Ya, saya mengundang Ibu Lydia Rina Tatkari. Bisa membuka mute-nya, Bu. Shalom, Ibu. Shalom, selamat malam Pak Fan. Selamat malam Ya, Ibu yang terkasih. ya, puji nama Tuhan. Hari ini tentunya semua sudah berjalan dengan baik ya, Bu ya. Sudah running well ya. Iya, Pak Nindyo. Ya, sudah move on ya, Bu ya. Sudah dari mulai badai itu datang, saya terus dikuatkan dengan firman Tuhan. Nah, soalnya hari ini seru banget judul kesaksian Ibu. Perceraian tidak membuat aku putus asa. Nah, ini adalah salah satu ibu yang juga mengalami perceraian, namun agak sedikit unik perceraian dia. Kita akan mendengarkan ya ceritanya. Bu, ini tahun berapa Ibu mulai ada mungkin konflik-konflik begitu? Dari mulai tahun berapa? Dari tahun 2015 Pak Frans. 2015. Sudah ada konflik dari tahun 2015. Sudah. Saya sudah Sudah. merasakan kalau dia selingkuh, tapi tidak pernah mau bicara jujur. Oh Bilang ya. enggak gitu. Oh oke. Jadi tapi Ibu sudah merasa dan Ibu mengetahui secara mungkin melihat secara langsung kalau Bapak berselingkuh? Saya lihat dari chatnya, dari foto-foto di kantor, dia selalu nempel dengan suami saya. Setiap Jumat selepas kantor itu selalu ke karaoke, dan dia nempel selalu. Kebetulan dia admin di kantor suami saya manajer, nah dia adminnya, ini tenaga admin. Oh oke. Jadi karena sekantor akhirnya suami akhirnya ini ya melakukan perselingkuhan begitu ya. Nah kemudian apakah sampai selamanya dia nggak mau mengakui bahwa dia berselingkuh? Nah itu, saya nggak pernah mau istilahnya ember gitu, terus kemana-mana. Jadi yang tahu cuman saya, suami, dan Tuhan. Saya selalu bawa dalam doa. Berat memang saya merangkul luka itu, perselingkuhan itu, kepedihan itu, tapi saya selalu bawa dalam doa. Setiap saya tidak pernah mendapat jawaban yang jujur, saya selalu berdoa, saya datang sama Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan pikir saya sesabar ini? Apakah Tuhan pikir saya bisa sekuat ini? Tolong Tuhan, pada waktumu Engkau yang akan membukakan semuanya. Itu selalu doa saya. Nangis ya, nangis saya. Karena ya itu, perempuan ini punya suami Pak Frans. Oh gitu. Jadi dia suami istri orang juga begitu ya? Ya, istri orang. Jadi dia menikah 2013. Oke. 2 tahun nggak punya anak. Nah, sempat memang waktu itu suami saya, Nindi nggak bisa hamil. Nggak taunya dia yang ngamilin. Oh jadi adminnya nggak bisa hamil, ternyata suami ibu yang menghamili bisa ya? Iya. Luar biasa berarti. Iya, Berarti ada suami ibu luar biasa berarti ya. Bibitnya luar biasa suami ibu ya, bisa ya akhirnya. Nah ibu selama 2015 sampai pada akhirnya itu konflik terjadi pertengkaran rumah tangga terus begitu? Enggak Pak Frans. Saya cukup sabar. Nanti suatu kali kalau saya bisa kumpul sama anak-anak, saya akan ajak kebaktian di PD Victory. Karena sekarang semua anak-anak saya lagi, yang satu lagi wamil ke Bandung, yang satu lagi kuliah di Jogja. Jadi saya sendiri gitu. Nah, justru anak-anak saya nggak pernah tahu Pak Frans. Ini di sini saya mau cerita. Ini Pak Frans buku-buku harian saya. Jadi saya ceritanya di sini. Waduh, tebel banget Bu. Itu bisa dibikin film nanti ya Bu ya? Betul, bisa dibikin film. Ini Pak Frans boleh ya. Ini dari mulai pertama mau bikin foto buat nikah. Oke. Wah. Ya, pokoknya semua saya bikin. Surat cintanya juga masih saya simpan semuanya rapi. Surat cintanya
Luar semuanya. biasa. Ibu berarti cinta banget ya sama suami, cinta banget ya? Dia sebetulnya yang cinta banget sama saya pada awalnya. Semuanya surat cintanya saya simpan supaya jadi satu momen. Oh iya, saya cuma mau gini. Kalau suatu hari anak-anak saya besar, akan saya berikan semua ceritanya. Saya bikin kontak print, Pak Frans, kecil-kecil semua waktu saya menikah, saya bikin cerita di sini. Wah, luar biasa. Ibu kalau kalau tahu membaca ini lagi karena tahu sekarang sudah resmi bercerai, apa enggak sakit hatinya, Bu? Udah enggak, saya kan udah berdamai. Saya punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan, memberikan. Pokoknya Wah, sakit hati nggak ada, karena kita tahu Tuhan itu sudah mengampuni kita lebih dulu dan baiknya kita juga mengampuni orang yang mengecewakan kita, yang mengkhianati kita. Semuanya ada di sini Pak Frans. Dari lahirnya anak-anak, menikah, semuanya saya bikin. Saya bikin dari anak saya lahir, ini fotonya, semuanya saya ceritakan di sini. Jadi saya nggak wow, pernah wow, cerita sama orang Pak Frans. Jadi semua saya wow. cerita di buku harian ini. Wah, Gitu. luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan dulu. Luar Iya, biasa betul, Pak. nih Ibu ya. Ini ulang tahun anak saya pertama, saya rayakan di panti asuhan. Iya, semuanya saya bikin cerita Pak Frans. Dan ini nggak pernah sama anak-anak pun saya nggak pernah bilang. Jujur, nggak pernah ngomong saya. Apa yang ada di hati saya. Jadi kalau saya negor suami, itu pas cuman berdua, nggak ada anak. Nggak ada Oke. anak. Iya. Dan tidak pernah kelihatan berkonflik di depan anak-anak itu nggak mudah untuk menyembunyikannya tentunya ya. Sangat tidak mudah. Nah, Iya. Ibu Ini pada saat saya cerita, ini waktu oke. rukun, saya hamil anak kedua. Oke, siap siap Ya, siap siap. Nah, Ibu ketika badai itu datang, apakah Ibu punya mentor khusus atau orang yang mendampingi Ibu selama proses konflik itu ada nggak? ada, Ada, ada. ada. Siapa? Tuhan Yesus. Amin, amin. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Karena saya ingin memancing Ibu saja. Tadi kan Ibu bilang nggak ember kemana-mana. Ternyata Ibu benar-benar cuma curhat sama Tuhan Yesus ya. Benar. Wow. Saya Keluarga nggak ada yang tahu sama sekali keluarga. Ibu saya sampai meninggal nggak tahu saya mengalami ini. Ibu saya meninggal Oh, 2019 dan saya mengalami konflik dari 2015. Saya nggak pernah ngomong sama ibu saya sampai ibu saya meninggal. oke. Nah, iya ada lagi yang mau saya ingin tanyakan. Selama berkonflik dan tidak ada anak yang melihat konflik itu, tidak ada yang tahu. Pernahkah sekali suami ngomong cerai begitu? Nggak pernah, Gak pernah. nggak. Dan karena dia tidak mengakui kalau dia berselingkuh begitu ya? Iya, dia nggak mengakui. Dan sebetulnya dia tuh tidak ingin menceraikan saya. Eh, Oke. Sebetulnya maunya dia begini Pak Frans. Kan dia main sama perempuan itu. Maunya perempuan itu minta dinikahi, dihalalin ceritanya. Nah, tapi saya tetap mau dipakai sama suami saya, suruh ngurus anaknya dia. Wow. Dan saya tidak bisa. Saya bilang, saya memang baik, tapi saya cukup punya batas untuk toleransi. Saya anak Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saya merendahkan diri sampai sejauh ini. Saya punya prinsip, Pak. Saya bilang tidak, Oke. tidak. Saya bilang. Nah itu makanya dia marah. Dia marah, dia meninggalkan saya tanpa nafkah, tanpa kabar, saya diblokir, terus saya digugat cerai. Itu Pak Frans. Oh jadi suami pengennya tetap sama ibu tapi juga sama perempuan itu begitu ya. Dan kalau bisa anaknya yang ngurus ibu begitu ya. Karena Luar. kebetulan gini Pak Frans, puji Tuhan, anak-anak saya ini anak-anak di dalam Tuhan. Terus puji Tuhan pinter, puji Tuhan nurut. Nah, dia mau anak-anaknya itu juga yang dari selingkuhan itu ada dalam didikan saya biar jadi anak pinter, anak yang ini. Tapi saya bilang nggak bisa, tidak bisa. Saya tidak bisa mentoleransi sampai sejauh itu. Tuhan pun marah sama saya. Saya bilang nggak bisa. Saya tetap harus punya batasan dan punya ketegasan di dalam hal ini. Hmm. Bapak bisa punya anak berapa dari wanita itu, Bu?
Sebetulnya punya anak dua. Jadi punya anak dua itu dibikin pada saat bareng-bareng suaminya juga. Karena perempuan itu sempat saya tanya. Dan Oh waktu gitu. melahirkan, nama ayahnya Rizal, nama suaminya dia. Dua-duanya ini. Oke, oke, oke. Hmm. Oke. Maaf ya, Bapak berselingkuh dengan seorang wanita yang non Kristen ya, non Kristen Ya, begitu ya, Bu ya. pakai Oke. sistem. Muslim. Oh, oke, oke. Baik. Begini. Kemudian apakah setelah suaminya tahu nggak ya, suaminya dari perempuan itu kalau dia berselingkuh Nah, itu dengan yang nggak Bapak? pernah dikonfirm. Karena nggak bisa dikonfirm, saya juga nggak sampai dapet tentang suaminya. Itu. Oke. Nah, kabar terakhir kan setelah bercerai dengan ibu, apakah Bapak benar-benar dengan wanita itu dan wanita itu bercerai dengan suaminya? Begitu kabarnya? Nah, begini kabarnya. Jadi, Bapak itu pergi dari rumah tanggal 5 Oktober 2020. Nah, begitu Bapak pergi dari rumah, perempuan itu menceraikan suaminya. Oke. Oh. Menceraikan suaminya dengan alasan katanya suaminya suka bawa perempuan pelacur ke rumah. Nah, padahal ya kalau ditanya dia jadi itunya suami saya bertahun-tahun. Nah, itulah manusia. Jadi dia nuduh dia sendiri nggak gini ya. Dia nuduh satu tapi keempatnya ke dirinya sendiri. Oke. Oke, oke. Nah, ini kasus perceraian ibu sekarang yang saya ingin tanyakan. Apakah selama digugat cerai, ibu pernah menyetujui atau pernah menghadiri sidang perceraiannya? Tidak pernah. Sekalipun tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah ada surat datang ke rumah ibu untuk Kalau panggilan? surat ada datang, tapi saya tidak pernah menghadiri panggilan pengadilan. Jadi sebelum di Pak digugat, saya tuh diminta karena kan akte pernikahan nggak saya kasih. Jadi dia bikin salinan ke catatan sipil. Jadi dia bikin supaya dapat salinan akte perkawinan kami. Karena saya nggak ngasih. Jujur, sebetulnya saya cuma bilang, Tuhan, Mbok Yojo, jangan Tuhan, saya bilang gitu. Saya nggak ngasih, saya tidak pernah memfasilitasi untuk suami saya menceraikan saya. Sebetulnya banyak saya ibaratnya memohon sama Tuhan. Tapi memohon selalu di akhir doa saya tutup dengan, jadilah seturut kehendakmu. Itu yang bikin saya legowo. Wah, luar biasa ya. Ibu cerita begini tuh bener-bener udah move on banget begitu ya. Udah ngampunin, sudah bisa berdamai. Waduh, luar biasa. Ibu sekarang melayani Saya di melayani. Pada saat badai itu juga tahun 2020, itu saya masih jadi majelis Pak Frans di gereja. Bapak jadi apa? Ibu jadi majelis, Bapak juga? Enggak, Oh enggak, Ibu jadi majelis gereja. ya, saya majelis gereja tahun 2018 sampai 2022. 4 tahun saya. Oke. Pada saat badai itu ya justru Ibu jadi majelis gereja ya. Ya. Makanya Ibu ingin memberikan contoh juga kepada orang-orang kalau sedang berkonflik itu ya tetap tenang. Namun pada akhirnya apakah ada penyesalan dari diri Ibu pada akhirnya bercerai seperti ini? Sebetulnya nyesel enggak. Saya melihatnya dari sisi Tuhan. Saya bilang, kan selalu dalam doa saya bilang, saya doa sama anak-anak, ditanya nangis-nangis kami Pak Frans. Namanya di ghosting, ibarat orang ditinggal, nggak dinafkahi, ditelantarkan, ada di titik terendah, nggak punya apa-apa, tuh apa banget gitu loh. Kami nangis bertiga setiap malam. Saya bilang, Tuhan, taruh kami dalam genggaman tangan-Mu. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Benar Pak Frans, kami benar-benar ibaratnya kadang makan cuma sama sayur, nggak bisa pakai lauk, kadang bayar kontrakan harus ya tutup lubang gali lubang. Jadi 21 tahun menikah kami itu masih ngontrak. Tapi ya itulah, makanya saya nggak pernah ngelihat eh ya kalau materi itu cara pandang saya bukan itu, tapi saya bilang hadiah Tuhan tuh banyak buat buat saya dan anak-anak gitu. Saya Oke. dikasih anak-anak yang baik, dikasih masa depan anak-anak saya yang baik.
Nah, saya juga mau ceritakan sedikit, pada saat badai itu 2020, anak saya itu masih semester 7 di Universitas Indonesia Fakultas Teknik Sipil. Dan yang kedua masih SMA semester 5, masih kelas 3 SMA semester 5. Jadi masih secara manusia berantakan secara manusia. Tapi kan kita eh, gandolnya sama Tuhan. Saya peluk Tuhan. Saya nggak peluk manusia, saya peluk Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan pegang aku, tolong aku. Pokoknya Tuhan yang ambil kekecewaan, kepedihan, ganti dengan sukacita dan damai sejahtera. Setiap hari kami terus, saya mau sepakat Tuhan. Terus itu yang kami minta sama anak-anak. Sampai anak-anak akhirnya, iya mama aku sepakat. Sempet yang gede juga marah waktu itu sama Tuhan, bukan sama saya yang besar. Iya, dibilang Hmm. "Mama egois, jadi istri baik, setia. Kok bisa ngalamin ini?" Saya bilang, why not? Itu Tuhan. Tuhan itu bisa buat apa aja di hidup kita, sayang. Tapi cara kita merespon harus baik dan benar. Yuk, kita sepakat dan kita selalu berdoa, bersyukur sama Tuhan, bersyukur aja untuk setiap hari. Setiap hari yang kita lalui, setiap hari yang kita lalui, dan benar Tuhan yang pimpin. Anak saya lulus cum laude, yang kecil juga dapat SBMPTN, Universitas Negeri. Sekarang juga anak saya sudah dapat pekerjaan lebih baik, diterima di PLN, sedang ikut wajib militer di Bandung. Yang kecil sudah semester 5, itu pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan manusia kacau, tapi pekerjaan Tuhan good. Wah, tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Penghiburan dari Tuhan luar biasa ya, anak-anak semua dipromosikan begitu luar biasa. Wah. Nah, Ibu untuk kehidupan sehari-hari sekarang gimana, Bu? Untuk keuangan dan ya perekonomian sehari-hari. Ya itu, saya juga puji Tuhan anak saya yang besar bekerja. Nah, bisa bantulah sedikit-sedikit. Tapi saya sendiri juga jadi kebetulan sedikit cerita, saya 9 bersaudara. Nah, saya ini anak kedua. Adik saya 7. Jadi saya udah biasa ngemban adik-adik gitu loh. Jadi saya dari kecil tuh udah di Kristen sendiri, udah harus ngurusin adik-adik. Bapak saya meninggal masih muda, umur 52, bapak saya polisi. Jadi saya udah ditempa dari sejak saya mengenal Tuhan Yesus umur 9 tahun. Seperti yang saya videonya kasih Pak Frans. Nah, kemudian Ibu apa ada pekerjaan juga Ibu atau ada usaha? Itu pekerjaan Tuhan berikan, saya bisa masak, saya bisa bikin kue kering, saya bisa bikin minuman sehat. Jadi waktu saat terjadi badai itu kan masih COVID. Jadi saya jualan wedang jahe merah, jualan bubuk yang untuk diminum, jahe merah, kunyit temulawak. Pokoknya saya usaha apa yang bisa orang COVID itu membutuhkan gitu. Jadi saya kirim jus sehat itu ke rumah sakit. Nah itu jadi penghasilan juga buat saya. Wah, luar biasa. Nah, ini loh, dia punya usaha seperti itu. Teman-teman, kalau yang butuh silakan ya. Bisa bikin macam-macam nih, Bu Rina Ya, ini ya, ya puji nama Tuhan. aku nggak bisa sendiri Baik. sebetulnya. Itu ya Tuhan yang kasih hikmat. Nggak tahu kata teman saya, kok kamu bisa aja. Iya, bikin minuman dari bunga telang juga saya bisa. Ya itu suka teman-teman pesen untuk minuman Oke, kesehatan. oke, baik. Saya mau tanya juga ini, apa namanya? Bagaimana Ibu bisa mengalami perjumpaan dengan PD Victory? Nah, itu. Saya tadinya ngelihat di HP. Itu semua saya liatin. Ya namanya kalau orang bilang lagi gabut ya. Terus kok saya lihat Bu Eli itu kalau ngomong semangat gitu loh. Terus saya liatin. Bagus juga ya. Kok iya. Nah, itu benar-benar saya lagi dipanggil sidang itu, ketemu khotbahnya Bu Eli. Udah terus di situ saya ngikutin. Saya sempat telepon Bu Eli juga waktu saya dapat surat dari pengadilan, sampai saya dapat putusan cerai, sampai saya minta ya ibaratnya penguatan gitu dari Bu Eli. Gitu. Saya juga sampaikan Bu Eli, sebetulnya saya berat, saya nggak mau dicerai, tapi ini akhirnya nggak apa-apa.
Bu Eli bilang kehendak Bapa. Ya itu saya juga sama meresponi kehendak Bapa. Nggak apa-apa. Kan kehendak Tuhan bukan kehendak saya. Iya. Oke, wah luar biasa. Puji nama Tuhan, senang sekali. Semoga Ibu sudah menemukan komunitas yang apa namanya sesuai dengan hati Ibu ya untuk bisa bertumbuh begitu ya. Bisa tetap setia bersama-sama dengan PD Victory juga ya. Puji nama Tuhan. Dan mungkin pesan terakhir dari Ibu buat teman-teman yang sedang mengalami, mungkin yang sedang lagi ada gugatan cerai, atau juga mungkin yang sudah mengalami hal yang sama dengan Ibu yang sudah mengalami perceraian, ataupun yang sekarang sedang berkonflik, silakan Ibu mungkin sampaikan pesan sedikit buat teman-teman yang lain. Untuk sahabat-sahabat yang mengalami prosesnya ada yang seperti saya atau mungkin kurang lebih beda-beda sedikit, nggak apa-apa. Ini sikap saya. Saya sempat menulis surat ke persidangan karena saya nggak hadir sama sekali. Saya tulis begini, di dalam persidangan ini saya menyatakan sikap saya sebagai berikut. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus, saya Lydia Rina Tatkari sebagai orang Kristen, saya menolak perceraian. Karena Tuhan mengajarkan dalam firman-Nya, dalam Markus 10 ayat 9, bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apabila persidangan ini kemudian memutuskan saya dan suami saya bercerai, maka itu bukanlah kehendak saya. Namun, saya juga diajarkan untuk patuh kepada pemerintah. Oleh karena itu, saya tidak akan melawan keputusan pengadilan ini. Namun, siapapun yang ada di dalam persidangan ini yang menghendaki perceraian ini terjadi, maka akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan pesan saya juga untuk setiap proses yang kita alami, tetaplah berdoa dan percaya. Hidup bersama Tuhan bukan artinya bebas dari pergumulan, tetapi tetap mempunyai damai di tengah pergumulan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan memberkati. Wow, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bu Rina ya. Dan kita percaya apa yang Tuhan limpahkan dalam Bu Rina itu selalu yang terbaik. Ya, puji nama Tuhan. Salam buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati.